Saya akan menceritakan itu tadi. Saya itu pingin suami saya itu bebas, Pak. Enggak sampai sidang. Kalau sampai sidang suami saya ditahan, saya nggak sanggup, Pak. Terus yang tadi dikatakan ada permintaan dana 50 juta itu? Ya, Bu Supiah pada saat kejadian itu hari Sabtu malam Minggu, Pak, didatangi pertama oleh 2 anggota dari Polsek Pakuan Ratu. Polsek Pakuan Ratu. Menyatakan melihat ada bensin ada sekitar 25 derigen, kemudian datang lagi 1 anggota. Suami Bu Supiah masih berada di masjid, Bu Supiah diajak ke Polsek. Sampai di Polsek disuruh menghubungi suaminya untuk segera ke Polsek. Kebetulan rumahnya tidak begitu jauh, paling 1 kilo dari rumah Bu Supiah ke Polsek. Sesampai di Polsek, Bu Supiah dengan suaminya minta solusi karena mereka mendengar beberapa waktu yang lalu sempat ada yang ditangkap juga serupa. Maka beliau minta solusi untuk supaya bisa dimaafkan dan beliau bisa pulang. Nah, itu Bu Supiah setelah saya tanyakan mendapatkan kode dari salah satu penyidik di Polsek, ya kalau mau dibantu sanggup berapa. Nah, Bu Supiah menanyakan sekitar berapa. Suaminya menyampaikan kalau 10 mungkin bisa saya upayakan, saya mau usaha dulu. Dijawab pakai isyarat oleh anggota Polsek, kodenya 5 dan 0. Kemudian ditanya Bu Supiah, 50 juta Pak. Kalau 50 juta nggak ada Pak. Dari mana kami, utang bank kami aja untuk usaha masih belum bisa dicicil. Mobil Fortune itu 2008 kredit juga. Dari mana kami Pak, katanya. Nah, sehingga Bu Supiahnya diizinkan pulang, tapi suaminya yang bermalam di Polsek 1 malam, kemudian besoknya langsung dibawa ke Polres. 12 hari di Polres, Pak Kapolres memberikan penangguhan sampai dengan hari ini, Pak. Udah ambil dari Polres ya? Ya. Oke. Mungkin itu, Pak. Bu Supiah ada yang ingin disampaikan? Harapannya apa? Pak Hartono ya? Harapannya saya, Assalamualaikum Pak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan Komisi 3 DPR RI, yang saya banggakan Bapak Habib Rahman, Ketua Komisi 3. Terima kasih kepada Bapak Kadapi telah mendampingi kami, Pak. Saya akan menceritakan itu tadi. Saya itu pingin suami saya itu bebas, Pak. Enggak sampai sidang. Kalau sampai sidang suami saya ditahan, saya nggak sanggup, Pak. Kalau bangun jam 3 pagi, saya berangkat geres. Kalau bapaknya ditahan. Jadi saya minta bantuan Bapak dan Ibu anggota sama Pak Polisi. Suami saya jangan sampai disidang, Pak. Mobil itu saya beli kredit, Pak. Saya beli Fortune tua 2008, Pak, maaf. 2008. Bukannya untuk gaya apa gimana, enggak, Pak. Saya beli Fortune tua itu karena jalan di kanan jelek, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, Pak Hartono ya. Ada yang ingin disampaikan, Pak? Cukup. Cukup ya. Oke, mungkin Pak Kapolres saya mohon tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 Bapak Habib Rahman dan para anggota Dewan yang terhormat
dan yang saya banggakan, senior-senior, mohon izin Jenderal, senior sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tibaha wa arinal batila batila warjuna tinaba. Mohon izin Pak Ketua, saya jawab terkait, mungkin ini lompat-lompat, terkait dengan masalah 50 juta. Jadi pagi jam 6 saya dihubungi salah satu orang, kalau boleh kami sebut, kalau tidak kami tidak sebut. Sebutkan aja Pak, kenapa? Hendrik Iskandar. Dihubungi di WA dengan ada video suara rekaman yang kurang jelas, bahasa 50-50. Dia menghubungi saya bahwa ada anggota Polsek memeras 50 juta terkait BBM. Saya langsung telepon Kasat Reskrim, langsung telepon Andri Kasih Propam. Kasat Reskrim di Polsek ada nangkep BBM, oh ya dan kami sudah tahu, malam sudah laporan. Andri saya telepon, anggota Polsek bawa ke Polres yang masalah BBM 50 juta. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata rekaman itu berasal dari Ibu Sophia ini, ternyata telepon disembunyikan. Yang rekam itu lawan teleponnya, adiknya kalau nggak salah Bu ya, adik kandungnya, direkam oleh Hendrik. Jadi bahasa rekamannya kalau pimpinan belum dapat, nanti kami kirimkan, itu tidak jelas, tapi ada bahasa 50-50, itu bahasanya dari Ibu Sophia. Sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada anggota yang aktif nego. Bahkan Ibu Sophia, ini keterangan dari anggotanya ada di sini, di TKP minta diselesaikan, dibawa ke Polsek minta diselesaikan, dan setelah itu, setelah HP ini 50 itu, kalau keterangan anggota saya nggak tahu karena anggotanya ada di sini juga, keterangan anggota itu bahwa jangankan 10, 50 aja kami nggak berani karena ini perintah Presiden dan perintah Kapolres. Waktu itu 10 Mei itu waktu Selat Hormuz Bapak. Kami melakukan penangkapan semua seluruh Indonesia. 7 Maret itu Barreskrim nangkap, 9 April mohon izin, 7 April Barreskrim nangkap, 9 April Polda nangkap, saya nggak mau kalah, 10 April saya nangkap di Baradatu dan perkaranya beres selesai. 10 Mei kami melakukan ke Bu Sophia. Dan sebelum 10 Mei anggotanya ada di sini, saya perintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap penimbunan BBM. Memang saya perintahkan, kalau tidak ditangkap dievaluasi kanitnya. Karena ketakutan dari kanitnya ada di sini tidak enak. Dia dipanggil sama Hartono, mohon maaf, sama Kapolsek. Nit, kenal sama Hartono tidak? Tidak kenal komandan. Ya sudah, kalau gitu coba kamu tangkap. Kanit ini tahu, orangnya ada di sini, bahwa Hartono itu bertetangga dengan kepolisian, namanya Asep kalau nggak salah, Rusdi. Suruh menyampaikan sama Agus, suruh Pak Hartono berhenti dulu karena mau ada operasi. Saking baiknya polisi Polsek ini Pak, diperintahkan sama Kapolseknya masih nalar-nalar bilang ke Agus, nggak tahu benar apa enggak, bisa dikonfirmasi ke Ibu Sophia atau Pak Hartono, suruh berhenti.